Sultan Syahrir dan Sukarni mendengarkan lagu dari radio sambil membaca buku. Tidak lama, dia mengganti stasiun radio dan terdengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Nagasaki sudah dibom, Jepang sudah kalah. Kita harus beritahu pemuda yang lain tentang berita ini. Benar, Syahrir. Sekarang ayo kita pergi. Sultan Syahrir dan Sukarni pergi ke perkumpulan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bung? Barusan saya dan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita sedang penuh kekuatan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus Bung Karno dan Bung Hatta segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Sukarno untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, saya akan pergi ke kediaman Bung Karno untuk menemuinya dan membicarakan hal ini. Sultan Syahrir sampai di kediaman Sukarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ada perlu apa Anda datang kemari? Bung, Jepang sudah mengakui kekalahannya. Inilah saat yang tepat untuk kita merdeka. Apakah benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus memastikan bahwa berita itu benar. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan kalau berita itu benar. Sultan Syahrir pun meninggalkan kediaman Bung Karno dengan perasaan kesal dan kecewa. Ia pun kembali ke perkumpulan para pemuda. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini: menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Syahrir. Kita terus bujuk mereka. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lebih baik. kita berangkat ke kediaman Sukarno sekarang. Sultan Syahrir, Hairul Saleh, dan Sukarni pun sampai di kediaman Sukarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Baiklah kalau begitu, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, ingin bicara penting katanya. Ya sudah Kang Mas, saya ke belakang dulu. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua.
Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ya, silahkan masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah kepada sekutu saja masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang ada di Indonesia masih kuat. Jadi, usulan kami tidak dapat disetujui. Tapi, saya yakin berita tersebut benar. Ini, gorok leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Tetapi, saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Bung Karno, tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ya sudah, kalau begitu. Ayo kita pergi. Sukarni, Saleh. Sultan Syahrir dan Hairul Saleh pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Mereka tadi memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak karena semua harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar, kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Ini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apakah kalian semua setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi, yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Bagaimana kalau mereka berdua dibawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Dari hasil rapat tersebut, pemuda sepakat membawa paksa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok Karawang untuk mengasingkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa-apaan kalian ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya mengizinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, silahkan kalian bersiap-siap. Kami akan tunggu kalian di luar. Sudah selesai, ayo kita berangkat. Kerjaan siapa ini? Jangan banyak bertanya, Bung. Ikuti saja kami. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif apabila kalian menahan tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka tetap menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, ayo kita ke Karawang sekarang. Rombongan pemuda membawa Soekarno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami, Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung.
ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Apabila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, jika itu kemauan kalian. Sukarni mendengar suara mobil yang datang. Ia pun memeriksa dan ternyata itu adalah Subarjo dan Dwikana. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Memangnya ada apa? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah menyia-nyiakan waktu selama 1 hari. Kita harus segera ke Jakarta sekarang juga, Bung. Setelah semuanya sampai di Jakarta, mereka pun mendatangi rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menanyakan perihal menyerahnya Jepang dan berencana untuk menjadikan rumah Maeda sebagai tempat merumuskan teks proklamasi. Permisi. Kenapa tuan-tuan mendatangi rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan tentang apakah benar Jepang menyerah terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus. Mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Kalau begitu, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan. Silahkan, gunakan tempat ini sebaik mungkin. Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan PM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, di dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya?
di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarni memasuki rumah Soekarno untuk melapor bahwa rakyat telah bersiap. Lapor, Bung. Rakyat sudah berkumpul. Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Soekarni pun keluar rumah Soekarno. Lalu datanglah Muhammad Hatta yang sudah siap. Bagaimana, Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Semua peserta baris dengan rapi mengikuti upacara proklamasi. Bendera merah putih siap dikibarkan beserta lagu Indonesia Raya yang sudah siap dinyanyikan. Sebelum membacakan proklamasi, beliau membacakan terlebih dahulu sebuah pidato pembukaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Dan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
bisa tetap bersatu dan merdeka. Oleh karena itu, meskipun penculikan dipandang sebagai hal yang buruk, namun ternyata pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi bangsa. Harus sangat menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dalam diri supaya Indonesia bisa